Humble. No, what I mean is, I just wanted to say hi. Work too hard. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue Binoru cerita film My Teacher, My Obsession. Film ini akan menceritakan tentang seorang murid yang menyukai gurunya sendiri, yang dimana guru itu merupakan ayah dari sahabatnya sendiri. Oke, langsung aja. Pemeran dari film ini ada Rusty Joyner sebagai Chris, atau berperan sebagai seorang guru di film ini. Lalu ada Lucy Loken sebagai Kayla, atau seorang murid yang menyukai Chris, lebih tepatnya gurunya sendiri. Dan ada Laura Bilgeri sebagai Riley, atau sahabatnya Kayla, sekaligus berperan sebagai putrinya Chris. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri kalian dan putar intronya. Cerita dimulai dengan seseorang yang sedang bekerja, yaitu membersihkan sebuah sekolahan. Ketika bebersih, dia mendengar sesuatu di ruangan sebelah. Dengan perlahan dia pun menghampirinya. Dan ternyata di ruangan itu ada seorang gadis yang meminta tolong. Petugas itu pun bergegas mencari pertolongan. Namun tiba-tiba film pun dimulai. Film dimulai dengan Chris dan Riley yang sudah tiba di sekolah barunya Riley. Dan Chris juga merupakan guru bahasa Inggris di sekolah itu. Kemudian scene beralih kepada Kayla yang sedang memotret gambar. Lalu datang Tricia dan gengnya yang menyuruh Kayla untuk memfoto mereka. Singkatnya, Chris mengajar para murid termasuk anaknya sendiri, Kayla dan Tricia. Dan di sini terlihat kalau Tricia mencoba caper kepada Chris. Very poetic. Kemudian Chris menyuruh para muridnya untuk menuliskan musik favorit mereka. Dan Kayla berhasil menarik perhatian Chris dengan menuliskan musisi The Beatles. Dan itu membuat Tricia jadi jengkel sekaligus cemburu. Kemudian Chris pun melanjutkan pelajarannya. Sampai akhirnya bel pun berdering. Setelah itu Kayla masuk ke ruangan komputer. Yang ternyata di sana juga ada Riley. Lalu Kayla memulai pembicaraan dengan topik menggambar, yang merupakan hobinya Riley. Kemudian mereka pun kenalan hingga pada akhirnya Kayla tahu kalau Riley adalah putrinya Chris. Dan pada saat pulang, Kayla sempat-sempatnya memotret wajah Chris. Dan di sini kita sudah mengetahui kalau Kayla menyukai Chris, gurunya sendiri. Sampai yang di rumah, Chris menanyakan hari pertama Riley sekolah di sekolah barunya. Dan Riley menceritakan Kayla yang merupakan teman pertamanya di sekolah itu. Di tempat lain, Kayla yang baru sampai ngobrol dengan ibunya tentang pria yang sedang mendekati ibunya. Dan rencananya mereka akan kencan. Di kamarnya, Kayla membayangkan kalau dia lagi digenjot oleh Chris. Namun sayangnya itu hanyalah bayangannya saja. Kemudian Kayla main ke rumah Riley dan membicarakan tentang masa lalunya Riley. Dan di sini kita mengetahui kalau ibunya Riley ketahuan selingkuh oleh ayahnya sendiri. Dan sebab itu mereka pun berpisah. Kemudian Kayla masuk ke kamarnya Chris tanpa sepengetahuan dari Riley. Dan di kamar itu Kayla terlihat bergairah dan Mackie-nya mungkin kerasa gatal. Besoknya saat sedang sekolah, Tricia caper lagi kepada Chris dengan sengaja mematahkan pensilnya. Dan oleh karena itu Tricia pun meminta pensilnya Chris untuk dipakai olehnya. Setelah itu Tricia mendatangi Riley, yang ternyata Tricia mengetahui kalau Chris adalah ayahnya. Lalu Tricia meminta nomor teleponnya Riley, dan Riley pun memberikannya. Yang ternyata pembicaraan mereka disaksikan oleh Kayla. Lalu Kayla memarahi Riley, dan melarangnya untuk menjauhi Tricia. Karena dulunya Tricia pernah memiliki hubungan dengan guru sejarah, dan Kayla takutnya motif Tricia mendekati Riley hanya untuk mendapatkan ayahnya. Singkatnya, setelah Kayla pulang ke rumah, dia kedatangan tamu, yang ternyata itu adalah Chris, yang akan berkencan dengan Jess ibunya sendiri. Dan tentu saja itu membuat Kayla terkejut. Karena kesal, Kayla pun menumpahkan vas bunga ke pakaiannya Chris, dan itu membuat mereka tidak jadi untuk pergi berkencan. Hingga akhirnya Kayla menyarankan untuk berkencannya di rumah saja. Dan mereka pun menyetujuinya. What comes out of the kitchen? So, I have decided. Well, I applied to Emerson for journal. So it seems. Kemudian Kayla pergi ke kamarnya. Dan ketika Chris dan Jess ciuman, Kayla tiba-tiba teriak dan memberitahu kalau ada seseorang di kamarnya. Lalu Chris pun bergegas memeriksanya. Karena Kayla hanya caper, Chris pun tidak menemukan siapa-siapa.
Besoknya saat Kayla mau berangkat sekolah, dia dengan sengaja membuka pintu kamar mandi agar dia bisa melihat Chris yang sedang mandi. Lalu Chris dan Kayla pun berangkat bareng ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah, Chris menjemput putrinya dulu. Dan mereka bertiga pun berangkat bareng. Singkatnya, Kayla memarahi Riley karena semalam dia pergi dengan Tricia. Dan di sini ternyata Riley mengetahui kebenaran kalau Kayla lah orang yang berhubungan dengan guru sejarah. Namun Kayla mengelaknya dan berbicara kalau Tricia sudah membohonginya. Riley pun pergi karena merasa kecewa dengan Kayla. Lalu setelah itu Kayla melabrak Tricia untuk menjauhi Riley. Malamnya Kayla terlihat membuka bajunya dan memfoto dirinya sendiri. Lalu saat sekolah Kayla membuka lokernya. Dan di lokernya terdapat banyak sekali foto dirinya yang semalam. Lalu Kayla mengadu sama Chris kalau ada orang yang mempermalukan dirinya. Padahal itu semua cuma akal-akalan dirinya saja. Lalu Kayla dan Riley pun kembali bertemu untuk saling maaf-memaafkan. Dan Kayla mengaku kalau orang yang berhubungan dengan guru sejarah itu adalah dirinya. Setelah itu Kayla diajak pulang bareng sama Chris. Dan tentu saja Kayla mengiyakannya. Malamnya seperti biasa Chris apel ke rumah Jess. Lalu Kayla membuka handphonenya Chris dan melihat pesan dari Tricia. Dan pesannya itu berbau pengenceritan. Kemudian Jess dan Chris pun berantem, dan Jess mengusir Chris dari rumahnya. Lalu Kayla mendatangi Chris, dan menggoda Chris untuk melakukan pengenceritan. Chris sempat menolak, namun karena Kayla cantik dia pun pasrah. Setelah itu Kayla pun meninggalkan Chris, dan di sini kita mengetahui kalau yang mengirim pesan itu adalah Kayla. Kemudian besoknya saat sedang ujian, Tricia dipanggil oleh kepala sekolah. Entah apa alasannya, namun Tricia pun pergi dan ikut bersama kepala sekolah. Setelah ujian selesai, Kayla terlihat masih sagne sama Chris, dan kecup-kecup dulu sebelum mereka pulang. Tibanya di rumah, ternyata penyebab Tricia dipanggil adalah mereka menemukan handphone rusak, dan foto-foto bugil Kayla di dalam lokernya Tricia. Namun kenyataannya, Kayla lah orang yang merencanakan itu semua. Malamnya mereka pesta di ulang tahunnya Riley. Dan di sana juga ada Kayla. Namun niat Kayla datang ke situ bukan untuk berpesta, namun hanya untuk bisa menemui Chris dan berduaan di kamarnya Chris. Karena Meki Kayla sudah gatal, Kayla pun menggoda dan memaksa Chris untuk menggenjotnya. Dan Chris pun dengan pasrah melayaninya. Preoccupied. Kemudian saat mereka kuda-kudaan, Riley menciduknya, dan kemudian berantem dengan ayahnya. Karena terlanjur kecewa, Riley pun kabur, dan pestanya pun kacau. Chris pun merasa bersalah dan berniat mencari Riley. Namun pas mau berangkat, Kayla membujuknya untuk tetap di sini dan menggenjotnya. Chris yang mendengar itu tidak menggubrisnya dan pergi mencari Riley. Namun Chris tidak dapat menemukannya. Hingga besoknya mereka bertemu di sekolah. Dan kelihatannya Riley masih marah sama ayahnya. Lalu pas Kayla menggoda Chris lagi, mereka didatangi oleh Jess dan memarahi Kayla. Karena ternyata ibunya diberitahu oleh Riley kalau mereka berdua semalam melakukan pengencerotan. Yang tentu saja itu membuat ibunya marah. Lalu Chris dan Riley pun saling bicara dan saling maaf-memaafkan. Singkatnya Kayla janjian dengan Tricia. Dan tiba-tiba Kayla menyakiti dirinya sendiri hingga mematahkan jarinya. Yang ternyata tujuan Kayla melakukan itu hanya untuk memfitnah Tricia dan berniat mencemarkan nama baiknya. Kayla pun dirawat di rumah sakit. Dan layaknya impostor, Kayla pun memberikan kebohongan yang sangat teliti kepada ibunya. Setelah itu Riley pun datang. Dan tujuan Riley ke situ hanya untuk memarahi Kayla. Karena belakangan ini perilaku Kayla sangat menjijikan. Namun sebelum Riley pergi, Kayla meminta Riley untuk membantunya mengambil foto pertandingan bola voli. Merasa kasihan, Riley pun bersedia. Kemudian Giri dan Chris. Dan seperti biasa, Kayla pun menggodanya dengan desahan-desahan yang sifatnya memautkan. Namun kali ini Chris mampu menahan nafsunya dan pergi meninggalkan Kayla. Setelah itu Chris pergi ke sekolah dan Riley juga sedang berada di sekolah itu untuk memotret pertandingan voli. Namun saat berjalan tiba-tiba lampu padam dan kemudian dia dikagetkan dengan Kayla yang tiba-tiba ada di depannya. Dan Kayla pun langsung menusuk Riley, namun tidak membuatnya meninggal. Lalu Kayla pergi ke ruangannya Chris
Dan seperti biasa, Kayla pun langsung menggodanya. Dan di ruangan ini, Kayla berniat melakukan ronde kedua. Karena Chris menolak, Kayla pun memojokkan Chris agar Chris mau mengencrotnya. Kemudian dengan perlahan, Kayla membuka celananya. Namun karena iman Chris sangat kuat, dia pun berhasil meng-smackdown Kayla. Dan itu terdengar oleh pekerja di sana yang sedang bebersih. Lalu tak sengaja Kayla membuat Chris pingsan dan bergegas menyembunyikan Chris. Yang kemudian si petugas pun datang. Saat berjalan, Riley pun tiba-tiba mengagetkan petugas itu. Yang kemudian Kayla pun membunuhnya. Lalu Kayla dan Riley pun bergulat. Hingga akhirnya Riley memutuskan untuk kabur. Namun tak semudah itu. Kayla pun berhasil memojokkannya. Dan mereka pun bergulat kembali. Yang akhirnya dimenangkan oleh Riley. Singkatnya, Riley pun masuk ke sebuah kampus. Dan pada saat mau berangkat, ternyata di sana ada